Shalom, salam sehat anak-anak ibu. Lanjut pelajaran kita ya ke tematik 2, udara bersih bagi kesehatan. Lalu subtema 3, manfaat udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran yang ketiga. Ya, dalam pembelajaran ketiga nih, boleh anak-anak lihat gambar itu sejenak. Pandang gambar itu, lihat pas bagus. Gambar apa itu kira-kira? Tentu gambar sampah. Sampah menumpuk di mana-mana ya, sehingga mencemari lingkungan. Kalau kamu perhatikan coba, walaupun di rumah kan, perhatikan. Kalau keluar dari rumah, coba lihat di sepanjang jalan kalau kamu kemana bepergian. Contoh seperti ibu dari rumah ke sekolah, waduh, di pinggir jalan tuh banyak sampah-sampah menumpuk. Kadang adalah pemulung mengkorek-korek sampah itu. Nah, salah satu mungkin mengambil nasi-nasi bekas untuk binatang peliharaannya. Yang kedua, mengambil sampah-sampah bekas atau botol-botol bekas, kertas. Nah, nanti bisa kamu gambar itu, akibat sampah tadi yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Terlebih dari limbah, ya, pabrik limbah, sembarang buang, tidak sediakannya pembuangan limbahnya. Nah, membuat udara bau, ya, akibat kotor jadi kita pun menciumnya bau. Belum lagi lalat menumpuk, belum lagi semut, bisa jadi kalau di rumah sampah-sampah bekas makanmu, sisa makanan nggak kamu buang. Nah itu ya seperti pelajaran semalam, pelajaran kedua, digigitlah dirimu, bendol-bendol gatal ya kan. Nah jadi mengenai sampah ini ibu bisa didaur ulang kembali. Tapi sebelum itu anak ibu, tentu lihat dulu gambar pemulung itu ya. Gambar pemulung sedang mengumpulkan sampah-sampah bekas, ya, untuk mau didaur ulang kembali. Apa itu daur ulang? Berarti mengolah, ya, bekas sampah menjadi suatu barang kerajinan, ya. Nah dari akibat sampah-sampah ini, ya, bisa diulang daur kembali. Nah, di setiap manusia kita sudah mempelajari ya tanggung jawab terhadap sendiri, masyarakat, lingkungan, bangsa, negara, dan Tuhan. Nah ini sampainya ada tanggung jawab kita anak-anak ibu ya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kita terapkan di lingkungan sekitar kita untuk penanggulangan sampah ya. Jangan membuang sampah sembarangan. GPS ya. Apa tuh? Gerakan pemungutan sampah. Nah, apa kerugiannya nak kalau buang sampah sembarangan? Lihat, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah ya. Satu, membuat aliran sungai bagaimana? Tersumbat. Jangankan aliran sungai, aliran parit-parit di depan rumah kita pun kalau hujan deras, nah itu bisa mengakibatkan banjir, bau meluap, bau kotoran dalam parit. Ya, selain sungai, parit juga. Apa ada parit-parit depan rumah kalian? Ya, depan rumah ibu ada parit itu. Nanti kemarin ke parit besar. Nah, ya, lalu menimbulkan bau yang tidak sedap, ya jelas. Bisa jadi lalat bertumpuk. Oh, ya. Lalu apa lagi katanya nak? Kerugiannya mencemari lingkungan. Terjadilah sumber penyakit, diare, kolera kata orang, tergatal, ya, diare mencret. Nah, sekarang ini hujan tidak menentu, kadang gerimis, kadang hujan satu harian. Nah itu, jadi hindarilah semua. Jangan dibiarkan sampah menumpuk, buang pada tempatnya. Nah, lalu dari sampah-sampah tersebut anak-anak ibu ya bisa dijadikan
sebuah barang kerajinan tangan dari botol-botol. Nah, lihat itu contohnya anak-anak ibu. Buat tempat pensil pun boleh, membuat tempat vas bunga, tempat bunga, membuat keranjang. Nah, banyak gunanya kalau pandai menggunakan sampah-sampah bekas, ya. Nah, itu semua harus ada tanggung jawab kita supaya kita terhindar dari sakit penyakit. Jadi dari sampah-sampah itu didaur ulang, ya, didaur ulang menjadi sebuah kerajinan tangan. Nah, dikutipnya botol-botol, mungkin kertas-kertas. Nah, sebagian ada bulan mengutip nasi-nasi bekas dari kertas bungkus nasi, yang mungkin untuk makanan binatangnya, yaitu apakah ayam. Nah, lalu lihat gambaran di bawah. Sana lihat gambaran di bawah, nak. Ada kayu di hutan. Lalu lihat kayu itu diapain? Ditebang. Setelah ditebang, ya, dengan nama kayu gelondongan, ya. Lalu dari kayu gelondongan ini diolah menjadi pengrajin kayu. Bermacam-macam dibuatnya, meja, kursi, ya, bisa jadi papan untuk membuat, ya, kebutuhan-kebutuhan ekonomi manusia, ya. Kebutuhan ekonomi manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi, ya. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, lihat gambar itu bagus, ya. Dari bahan kayu yang ada di hutan diolah menjadi sebuah kursi, meja, atau alat perabot atau mebel, ya. Alat perabot itu katakanlah mebel, ya. Lalu dijual belilah kepada pembeli. Nah, setiap manusia membutuhkan orang lain. Anak juga makhluk sosial dan makhluk ekonomi, membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, ya, yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Yang boleh kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan antara kita dengan orang lain, ya. Lalu keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat ditemukan dalam tahap itu tadi produksi. Membuat bahan-bahan, lihat gambar tadi, ya, kerajinan dari kayu, dari kertas ataupun botol-botol sampah tadi, ya. Lalu distribusi, diekspor, diimpor ke grosir, ke toko-toko, ya, macam itu, ke perusahaan dan konsumsi. Nah, itu semua saling ketergantungan. Jadi kita harus menghargai peran orang setiap individu, ya, dari yang melakukan kegiatan produksi tadi, baik distribusinya dan konsumsinya. Itu tadi tanggung jawab kita, ya, dalam menjalankan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Jadi setiap manusia memiliki tanggung jawab, ya, terhadap diri sendiri. Nah, jadi anak-anak ibu, ya, jangan malas membaca. Bisa dilihat di buku LKS pembagian ketiga anak-anak ibu, halaman dari halaman 93. Baca bagaimana pengelolaan limbah itu, ya. Nah, dari pengelolaan limbah ini bisa kita buat menjadi pertanyaan. Itu adik Simba, ya. Dari bacaan teks itu kita bisa buat pertanyaan dengan adik Simba. Apa tadi Simba? Apa, mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Anak-anak ibu ingat, harus tetap kamu jalankan tugas-tugas yang diberikan bapak dan ibu guru, terlebih dari guru wali kelasmu, ya. Mana tanggung jawab anak ibu? Anak selalu ibu chatting, mana tugas anak ibu? Nah, masih tanggung jawabnya belum ini, harus mandiri, ya.
Nah, bisa kamu baca-baca dari halaman 93 LKS tema 2 anak-anak ibu ya, sampai 95. Nah, situ sudah ada semua dipaparkan pada mulai pengelolaan limbah sampah, gerakan pungutan sampah GPS ya. Jadi anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar, harus sehat. Bagus mencegah daripada mengobati. Sehat dan sakit adalah diri kita sendiri yang menentukannya, yang membuat itu. Jadi jangan malas ya, tetap semangat, tetap tumbuh dan kuat. Oke anak-anak ibu, selamat belajar.